Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita sampai pada materi bagian terakhir untuk yang IPA, untuk persiapan kalian di ujian sekolah ya. Semoga hari ini kalian juga tetap semangat seperti hari-hari kemarin dan tetap semangat juga mengerjakan tugasnya. Baik, Bu Stevi mulai ya. Baik, di nomor 27 itu sampai pada KD di 3.8, jadi menjelaskan peristiwa rotasi, revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, jadi di nomor 27 ini kalian harus menguasai materi tentang rotasi bumi dan akibatnya. Jadi nanti bentuk soalnya mungkin terdiri dari beberapa pernyataan dan kalian disuruh memilih akibat dari rotasi bumi atau memilih jawaban yang tepat di antara A, B, C, dan D. Tapi isinya adalah salah satunya akibat dari rotasi bumi. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi yang paling penting adalah menguasai materinya dulu. Apa itu rotasi? Bu Stevi ingatkan lagi, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi ini apa? Yang paling kalian rasakan? Atau mungkin kalian melaluinya setiap hari tetapi baru tahu bahwa itu adalah rotasi bumi ya, terjadinya siang dan malam. Kemudian ada perbedaan waktu di bumi. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari ada waktu Indonesia Barat, Timur, dan juga Tengah. Nah, kemudian ada gerak semu harian matahari. Matahari itu seolah-olah berputar mengitari bumi dari timur ke barat, terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, padahal bumi yang berputar ya, berputarnya dari barat ke timur. Nah, seperti itu. Terus ada perubahan arah angin. Nah, ini juga disebabkan oleh rotasi bumi. Bisa sambil dicari-cari lagi materinya untuk materi ini dan dipelajari lagi. Ya, oke, kita lanjut. Baik, di nomor 28 ini kalian harus menguasai materi tentang pengaruh revolusi bumi. Bisa jadi soalnya pilihan, ada pernyataan kalian disuruh memilih, misalnya pernyataan 1, 2, 3, 4 misalnya. Terus kalian disuruh memilih pengaruh revolusi bumi yang benar, itu yang mana gitu. Atau ya tadi seperti tadi ya, memilih salah satu jawaban di antara optionnya A, B, C, D yang benar, yang merupakan pengaruh revolusi bumi itu yang mana. Nah, yang terpenting adalah kalian menguasai materi ini terlebih dahulu. Jadi nanti untuk soalnya pasti seperti ini, seputaran pengaruh revolusi bumi di nomor 28. Oke, kita langsung ingat lagi ya, untuk yang nomor 1, penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Jadi, pengaruh revolusi bumi ini digunakan untuk penanggalan kalender Masehi berdasarkan bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, terus yang kedua terjadinya gerak semu tahunan matahari. Selanjutnya terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Kemudian ada perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak di wilayah subtropis bumi. Tidak hanya kemarau dan hujan, tetapi ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Ya. Terus selanjutnya adanya rasi bintang yang tampak berbeda di setiap bulannya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di nomor 29 nanti kalian akan disajikan skema gerhana bulan dan kalian harus dapat menunjukkan gerhana bulan. Mungkin jenisnya gerhana bulan apa gitu ya. Atau mungkin kalian hanya disuruh menunjukkan gerhana bulan itu terjadi jika bagaimana. Nah, itu bisa jadi soalnya seperti itu. Yang penting kalian kuasai dulu materinya. Ini ya, gerhana bulan itu terjadi jika ada matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, akibat posisi ini itu ada bayangan inti dan juga bayangan penumbra yang dibentuk oleh ketiganya ya.
dari matahari, bumi, dan bulan, itu posisi seperti ini akan menyebabkan adanya bayangan inti dan bayangan penumbra. Bayangan yang pekat dan bayangan yang samar, seperti itu ya. Oke. Nah, ini singkatannya, mabumbul ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, gerhana bulan itu kan ada 3 jenis. Jika bulan tepat berada di bayangan umbra atau bayangan inti bumi, balik bumi, itu akan terjadi gerhana bulan total. Tapi apabila jatuhnya itu di penumbra atau di antara umbra dan penumbra akan terjadi gerhana bulan yang berbeda. Apa? Nah, kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini ya, skema gerhana bulan. Ada tipe gerhana bulan itu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Seperti yang ada pada slide itu. Nah, apa atau bagaimana jika terjadi gerhana bulan penumbra? Penumbra itu jika bulannya itu masih pada bayangan penumbra, ya nanti terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian kalau misalnya tepat berada di umbra atau bayangan inti, akan terjadi gerhana bulan total. Selanjutnya, jika bulan itu berada di antara penumbra dan juga umbra, akan terjadi gerhana bulan sebagian. Jadi kalau misalnya terjadi gerhana bulan itu pasti melalui 3 fase atau 3 tipe gerhana bulan ini. Jadi pertama itu gerhana bulan penumbra, yang kedua adalah gerhana bulan sebagian, barulah gerhana bulan inti atau total, seperti itu ya. Mudah ya. Baik, ya. Jadi di nomor 30 nanti kalian akan atau harus dapat menjelaskan terjadinya gerhana matahari. Mungkin bisa jadi gambar atau mungkin ya hanya disuruh menjelaskan saja bagaimana terjadinya gerhana matahari. Nah, syaratnya apa kok bisa terjadi gerhana matahari ya? Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi itu terhalang oleh bulan sehingga bayangan bulan itu jatuh ke permukaan bumi. Nah, seperti yang ada pada gambar itu gerhana matahari cincin misalnya. Nah, itu kan kita lihat kalau dari bumi itu ada bagian yang hilang atau bagian yang berwarna hitam, sedangkan di sekeliling bagian berwarna hitam itu ada sedikit cahaya matahari. Kalau total, kalau misalnya cincin jelas bentuknya seperti cincin. Nah, itulah gerhana matahari. Jadi, saya ulangi, karena cahaya matahari itu terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke bumi. Jelas ya? Nah, ini adalah skema gerhana matahari ya, yang lebih jelas. Jadi, kalau matahari, bulan, dan juga bumi berada satu pada garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari. Diingat-ingat singkatannya apa? Bum. Nah, buminya di belakang. Baik buminya nanti dibalik ya, di tempatnya matahari, kemudian bulan di tengah, baru nanti matahari, misalnya dibalik seperti itu gambarnya ya tetap saja urutannya adalah bum, baik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Diingat-ingat ya posisinya seperti ini, tapi Bu Stevi yakin kalian pasti sudah menguasai materi ya. Baik, di nomor 31 nanti kalian harus dapat menjelaskan sistem tata surya itu seperti apa atau bagaimana ya. Jadi, bumi adalah bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti ya. Jadi, tata surya yang kita tinggali ini berpusat di matahari yang memiliki gravitasi. Sehingga planet dan benda langit lain bergerak mengelilinginya, bisa bergerak mengelilinginya. Kemudian, sistem tata surya itu sendiri adalah
Sesuatu yang terdiri dari matahari dan benda-benda langit lain yang mengelilinginya seperti planet, satelit, asteroid, dan juga komet. Baik, selanjutnya di nomor 31, nanti kalian akan disajikan gambar, kemudian kalian harus menunjukkan letak planet pada tata surya. Bisa mataharinya di ujung kiri atau mataharinya di ujung kanan. Nah, kalian tinggal memahami setelah matahari itu planet apa saja. Nah, biasanya nanti akan diberi urutan angka gitu ya. Jangan dihafalkan angkanya, tetapi posisi planet yang menempati letak-letaknya itu. Jadi setelah matahari itu ada apa saja? Nah, ini kalian perhatikan ya. Setelah matahari itu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Untuk memudahkan kalian, hafalkan ini ya, mevebum maju saunep ya, mevebum maju saunep ya. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi dihafalkan atau dipahami letak-letak planetnya. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 32, itu kalian harus dapat menyebutkan sifat atau karakteristik planet Venus dalam tata surya. Wah, gampang ya, Cah. Sudah dijelaskan bahwa pasti planet Venus, jadi tidak mungkin planet yang lain di nomor 32 ya. Baik, planet Venus. Ini dia ya, Bu Stevi tulis dengan warna kuning di situ ya. Ada Vetiba. Nah, Vetiba itu menjelaskan tentang ciri khas dari rotasi planet Venus, yaitu dari timur ke barat, Vetiba ya, diingat-ingat. Kemudian ciri lainnya apa? Planet ini paling panas dalam tata surya, jadi suhu permukaannya itu mencapai 470 derajat Celcius. Kalian bayangkan kalau 100 derajat Celcius saja sudah membuat kulit kita melepuh, tapi kalau di Venus itu sampai 470 derajat Celcius ya. Kemudian diameter Venus ini 12.100 km, hampir sama dengan Bumi, dan sebutannya itu sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Karena apa kok bintang fajar? Karena sering terlihat pada waktu fajar. Nah, planet Venus ini juga termasuk dalam planet dalam. Jadi orbitnya itu berada di dalam sabuk asteroid, bukan di luar sabuk asteroid. Gitu ya, sangat mudah. Planet Venus, kalian cari-cari lagi informasi selain ini juga sangat boleh sekali. Oke, kita lanjutkan. Baik, di nomor 33, kalian harus dapat menjelaskan karakteristik planet kita, yaitu planet Bumi. Nah, karakteristik dari planet Bumi itu apa ya? Kita sudah tinggal lama di sini, jadi kita harus tahu karakteristiknya. Oke, satu-satunya planet dalam tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Ya, kemudian rotasi dan revolusinya kalian pasti sudah tahu, ya, itu termasuk karakteristik Bumi juga. Rotasinya berapa jam? 24 jam. Dari mana? Dari barat ke timur. Beda ya sama Venus tadi kan dari timur ke barat. Kalau bumi itu dari barat ke timur. Kemudian revolusinya. Nah, revolusinya berapa? 365 hari atau 366 hari jika kabisat. Oke. Jadi ini ya, yang satu-satunya planet bisa dihuni makhluk hidup. Kemudian bumi diselimuti oleh atmosfer yang dapat melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan meteor. Ini yang tidak dimiliki oleh planet lain. Ya. Kemudian 2/3 bagian bumi ditutupi oleh air. Ya. Kemudian gas-gas penyusun bumi itu terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas-gas lain. Memiliki satelit alami yaitu bulan. Bolehkah Bu, jika saya mencari informasi lain selain yang Bu Stefi ajarkan? Boleh sekali, sangat boleh sekali ya. Jadi Bu Stefi hanya mengingatkan bahwa di nomor 33 ini nanti kalian akan menjelaskan karakteristik planet Bumi.
Oke, kurang lebihnya karakteristiknya seperti yang sudah bisa dijelaskan dan boleh cari informasi lain. Oke? Oke, di nomor 35 nanti kalian akan disajikan gambar dan kalian harus menunjukkan nama planet dengan benar. Ini mungkin hampir sama seperti nomor sebelumnya tadi ya. Jadi Bu Stevi berikan gambar yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi Bu Stevi balik mataharinya ada di sebelah kanan misalnya. Tapi sama urutannya itu patokannya dari matahari. Tetap setelah matahari itu ada planet apa saja. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, Bu Stevi beri tambahan di sini gambarannya itu ada sabuk asteroidnya. Jadi kalian masih ingat kan sabuk asteroid ini yang mengklasifikasikan atau mengkelompokkan planet itu menjadi dua, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Untuk planet dalam ini letaknya di dalam sabuk asteroid atau letaknya itu kalian perhatikan orbitnya itu sebelum sabuk asteroidnya ya. Jadi ada Merkurius, Venus, Bumi dan juga Mars. Biasanya planetnya itu relatif lebih kecil daripada planet-planet yang ada di luar, planet luar. Nah, planet luar ini letaknya berada di setelah atau di luar ya, di luar sabuk asteroid. Itu biasanya planet-planet Jovian yang lebih besar ya, mulai dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus dan juga Neptunus. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan sabuk asteroidnya seperti itu, kalian bisa menjawab ya, bisa mengidentifikasi, bisa menunjukkan mana itu Jupiter, mana itu Saturnus dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan gambarnya. Oke? Mudah ya? Baik, selanjutnya kita masuk pada soal uraian. Jadi, untuk IPA itu terdiri dari 35 pilihan ganda dan 5 uraian. Jadi soalnya nanti 40. Nah, jadi tadi nomor 35 itu nomor terakhir untuk pilihan ganda dan ini kita mempelajari untuk yang uraiannya. Soalnya apa saja atau kisaran materinya di mana saja gitu ya. Jadi baik, nomor 36 itu kalian disuruh memprediksi apa yang akan terjadi jika tumbuhan atau hewan itu tidak dapat beradaptasi dengan baik. Jadi tumbuhan dan hewan itu kan memiliki cara adaptasi yang unik ya. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya juga. Nah, itu apa yang terjadi jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan baik? Kurang lebih jawabannya adalah seperti ini dan kalian boleh mencari jawaban yang lain ya. Jika hewan atau tumbuhan tidak dapat beradaptasi dengan baik, maka hewan dan tumbuhan tersebut tidak dapat bertahan hidup. Nah, terus kalau tidak dapat bertahan hidup, mereka juga tidak akan bisa berkembang biak ya. Berarti lama-kelamaan pada akhirnya nanti akan punah. Nah, seperti itu ya jawabannya kurang lebih. Kita lanjutkan. Untuk nomor 37, nanti kalian akan disajikan gambar rangkaian listrik seperti ini. Misalnya, ini hanya contoh, karena kan rangkaian listrik bisa di modif atau di model seperti apa gitu ya. Ada yang seri, kemudian paralel, bentuknya tidak seperti ini juga bisa gitu kan. Nah, kalian fokus pada saklarnya misalnya. Kalian pernah mempelajari ini ya. Jadi kalau misalnya ini saklar 1, dia itu fokusnya itu di lampu 1, 2, dan 3. Kalau saklar 2 itu dia punya hak penuh punya hak penuh pada lampu 4, 5, dan 6. Nah, jadi nanti kalian bisa saja beri soal, misalnya saklar 2 yang dihidupkan. Maka apa yang terjadi pada lampu 1, 2, dan 3 dan sebaliknya dan seterusnya. Yang penting kalian paham konsepnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan rangkaian listrik campuran. Ada yang disusun secara seri seperti lampu 1, 2, dan 3. Ada yang disusun secara paralel seperti lampu 4, 5, dan juga 6. Nah, saklarnya mereka punya sendiri-sendiri dan punya prioritas listrik sendiri-sendiri ya. Jadi jika saklar 1 dibuka dan saklar 2 ditutup, maka lampu 1, 2, dan 3 padam sedangkan lampu 4, 5, dan 6 menyala. Nah, itu konsepnya kalian pelajari lagi ya. Oke, kita lanjutkan.
Di nomor 38 ini sudah kalian kerjakan kemarin ya. Jadi menjadi tugas kalian ya. Uraian nomor 38 sebutkan sifat-sifat magnet yang mungkin sifat-sifat magnet ini akan digunakan atau dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya kurang lebih sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kemudian kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Selanjutnya, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan juga nikel. Kurang lebih sifat magnetnya adalah seperti ini ya. Selanjutnya di nomor 39, ini juga sudah kalian kerjakan kemarin. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi remaja perempuan pada masa pubertas. Jadi ini nomor 39 bisa remaja laki-laki atau remaja perempuan. Yang Stevi bahas untuk yang remaja perempuan dulu. Yang pertama, membersihkan area kemaluan dengan bersih setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang kedua, mengganti pembalut setiap 6 jam sekali atau mungkin sehari bisa 3-4 kali ganti pembalut ya, agar alat reproduksi itu tidak lembab sehingga memicu tumbuhnya bakteri dan jamur. Oke. Selanjutnya yang ketiga, memakai pakaian dalam yang nyaman dan menyerap keringat, misalnya berbahan katun. Nah, kalau tadi remaja perempuan, sekarang yang remaja laki-laki. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi remaja laki-laki pada masa pubertas? Yang pertama, itu membersihkan area kemaluan dengan bersih setelah buang air kecil atau besar. Ini hampir sama dengan remaja putri tadi, ya. Kemudian yang kedua, hindari memakai celana dalam yang ketat. Yang ketiga, tidak merokok. Dan yang keempat adalah sunat, agar penis lebih mudah dibersihkan. Jadi, kalau misalnya pada remaja laki-laki, itu kan ada kulit ya, kulit penis itu yang bisa ditarik ke belakang, jadi mudah dibersihkan dalamnya, atau yang tidak bisa ditarik ke belakang. Nah, itu lebih mudah, itu lebih sulit membersihkannya. Nah, untuk menghindari kotoran-kotoran yang menumpuk di ujung penis, makanya dilakukan sunat. Walaupun di agama lain sunat ini tidak diwajibkan, tetapi lebih baik sunat, ya. Selanjutnya, untuk uraian nomor 40, itu sebutkan akibat dari revolusi bumi. Nah, ini di nomor sebelumnya juga di pilihan ganda tadi juga sudah ada, jadi kalian pelajari lagi. Akibat dari revolusi bumi itu apa? Mungkin kalian bisa menyebutkan, kalau disuruh 3 ya 3, atau disebutkan lebih dari 3 jika itu benar juga tidak apa-apa ya. Jadi penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah dapat digunakan sebagai acuan penanggalan atau pembuatan kalender Masehi. Kemudian terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi, dan adanya rasi bintang yang tampak berbeda di setiap bulannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai 40 soal yang sudah kita bahas sekitar apa saja ya materi yang harus dipelajari untuk ujian sekolah. Jadi silakan kalian pelajari lagi. Dan semoga ujian sekolah kalian itu lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun nanti pengerjaannya di rumah dengan cara luring, Stevi tidak tahu kalian mengerjakannya seperti apa, tapi usahakan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan jujur ya Cah ya. Oke, Stevi lanjutkan untuk besok kita bahas soal-soal materi untuk ujian sekolah materi pembelajaran lain ya. Katakan baru selesai IPA dan PKN juga masih sedikit, nanti kita akan pelajari lagi mata pelajaran yang lain. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti kuisis yang sebentar lagi akan Bu Stevi berikan codingnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.